Ya, Anda masih bersama kami di Prime Time dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Diki. Pak Diki, Ya, beberapa berita tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa lokasi seperti di Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian juga Kebonceruk, Jakarta Barat, kemudian di Bekasi juga. Ini walaupun PSBB ketat masih berlaku atau berlangsung, tapi ternyata kesadaran masyarakat sendiri ya nampaknya masih sangat rendah. Nah, ini bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat ini, Pak Diki? ini memang PR yang tidak mudah ya, apalagi dan tidak hanya terjadi di Indonesia, terutama pada negara-negara yang memang di awal itu ada strategi komunikasi yang tidak tepat ya, karena sebagian masyarakat dan sayangnya sebagian besar kemungkinan ini mendapat informasi yang salah ya, dan ini tertanam. Nah, ini artinya harus ada upaya untuk menjernihkan dan meluruskan informasi terkait misalnya stigma bahwa ini adalah penyakit yang serius ya, serius dalam artian bila tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat, kita gagal melindungi nanti orang-orang yang rawan di masyarakat, dan itu bisa keluarga mereka sendiri, dalam arti mungkin kakek nenek orang tua. Nah, ini pesan-pesan ini yang harus dilakukan terus disampaikan, tentu dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat ya, dalam konteks kewilayahan disesuaikan, dan ada tentu dukungan dari katakanlah operasi justisia atau apapun, tapi tentu ini sekali lagi kita harus melibatkan orang-orang di masyarakat ini, tokoh misalnya ya, tokoh agama, tokoh sosial, sehingga mereka bisa menjadi corong dari pemerintah itu untuk menyampaikan apa peran mereka ini dalam situasi seperti ini, dan menyampaikan juga bahwa situasi ini masih relatif lama dan kita semua perlu berperan serta. Tanpa adanya upaya melibatkan tokoh-tokoh ini, saya kira akan agak sulit ya. Karena sekali lagi kita harus memakai apa yang lebih mudah untuk mereka turuti. Jadi pola-pola yang dilakukan saat ini saya kira harus lebih ditingkatkan. Selain itu, tentu untuk beberapa kelompok usia atau grup ya, katakanlah untuk usia milenial atau kelompok milenial, tentu bisa digunakan media-media yang mereka selalu gunakan seperti media sosial, yang lebih mereka familiar dalam mengakses berbagai macam informasi, khususnya kaitan dengan COVID-19 ini. Iya. Ini yang saya kira masih harus menjadi PR, dan sekali lagi ini bukan hanya ada di level pusat ya. Saya kira di kabupaten kota atau daerah ini juga yang lebih paham, malah daerahnya akan sangat lebih memahami atau lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi ini pada masyarakat. Ya, Pak Diki, kita tahu bahwa pemerintah, baik itu pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, terus melakukan sosialisasi yang sangat gencar. Tapi bagaimana juga dengan sisi penegakan hukumnya begitu? Karena kan sering sekarang dilakukan operasi justisi begitu. Namun kelihatan sanksinya hanya misalnya denda, kemudian juga seperti yang baru tadi kita saksikan juga, yang disanksi itu adalah pemilik restonya atau pemilik kafe. Sementara bagi masyarakatnya sendiri nampaknya belum ada efek jerah begitu. Betul. Ini yang terkait dengan operasi justisia atau pemberian sanksi ini ada plus minusnya ya. Satu hal yang tentang minusnya dulu lah. Tentang minusnya ini, kita kalau bicara masalah sanksi dalam bentuk hukuman, tentu kita tidak bisa serta-merta semua dinilai dengan uang, karena kalaupun misalnya uang, kadang-kadang ada orang beranggapan ya nanti juga saya bayar, nanti balik lagi. Jadi yang harus dicari, dibangun adalah kesadaran, dan ini yang disebut dengan, kalau dalam bahasa akademis adalah community engagement, community empowerment. Ini tidak bisa dalam penerapannya hanya menerapkan dalam bentuk katakanlah kedisiplinan, bukan seperti itu. Tapi ini harus ada pelibatan, misalnya sosiologi, ya, sosiolog. Seperti apa bahasa yang lebih bisa kena gitu. Karena ini akan berbeda tiap daerah, Mas Andra. Akan berbeda strateginya tiap daerah. Itulah sebabnya strategi, sebetulnya pandemi ini, kalau pada negara-negara yang berhasil, mereka sudah melakukan persiapan sebelumnya. Jadi
studi-studi itu sudah siap dan sudah dipakai, mereka sudah tahu bahasa apa, media apa, caranya bagaimana, ini sudah. Oke, baik. Dan bisa Pak Diki, singkat saja. Tadi Anda mengatakan melibatkan psikolog juga. Nah, apakah dari faktor psikologis begitu? Ini kan pandemi sudah berlangsung sangat lama begitu, sudah berapa bulan tapi belum selesai juga. Apakah ada faktor psikis dari masyarakat yang sudah terlalu jenuh juga untuk berada di rumah, disuruh melakukan atau menerapkan protokol kesehatan, sehingga akhirnya mereka keluar dan melakukan aktivitas seperti biasa begitu? Ya, betul sekali, Mas. Jadi ini terjadi tidak hanya di pandemi ini, pada pandemi 100 tahun lalu ya, yang hampir mirip karakternya dengan pandemi COVID ini, juga terjadi. Dan itu tidak bisa hanya dengan, sekali lagi, hanya menyampaikan komunikasi. Kita harus tahu bagaimana masyarakat ini mendapat keluar yang menjadi beban mereka ini. Makanya kalau di negara-negara maju ada menurunkan psikolog di beberapa wilayah, termasuk untuk anak-anak loh. Anak-anak yang banyak di rumah, orang tua yang tadinya nggak biasa ngajar anaknya, betul. Jadi berbulan-bulan ngajar anak. Betul. Ini bukan hal yang mudah. Jadi sekali lagi pendekatan pandemi ini sangat komprehensif, melibatkan banyak keahlian, dan itu tidak bisa ditunda karena ini masih lama. Karena bahayanya kalau sudah jenuh, ini. Oke, baik. Pak Diki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita sudah mendapatkan poinnya bahwa memang dibutuhkan juga psikolog ya untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Diki sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, kami akan segera kembali saja berikut.